Kembali di Anyus Sore, pemirsa, 41 adegan diperagakan dalam rekonstruksi klinik aborsi ilegal di Jalan Raden Saleh, Jakarta Pusat. Dari adegan rekonstruksi, tersangka diketahui memusnahkan ribuan janin dengan cara dibakar atau dibuang ke kloset. Polisi menggelar rekonstruksi klinik aborsi ilegal di Jalan Raden Saleh, Jakarta Pusat siang tadi. 17 tersangka memeragakan 41 adegan. Ke-17 tersangka diantaranya 3 dokter, sejumlah bidan dan perawat, karyawan klinik, serta pasien. Adegan rekonstruksi terdiri dari proses persiapan, pendaftaran, dan tindakan aborsi. Para pelaku juga memeragakan adegan pembuangan janin dengan cara dibakar atau dihancurkan menggunakan zat asam, kemudian dibuang ke kloset. Persiapan yang dilakukan, ya, ataunya sekitar hari tanggal 29 itu seseorang melakukan pendaftaran di sini yang melakukan aborsi, kemudian itu persiapan sampai dengan tanggal 3 untuk pelaksanaannya, tetapi ada beberapa adegan-adegan yang dia lakukan mulai dari dia mendaftar, dia mengecek kesehatannya, kemudian sampai dengan masuk ke tahap kedua adalah tindakan yang dilakukan oleh dokter, ya. Dan yang ketiga adalah setelah keluar janin yang ada, dilakukan ada upaya untuk memusnahkan janin yang hasil aborsi tersebut. Inilah yang 41 adegan yang dilakukan dari 17 tersangka berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh penyidik. Nanti akan dijelaskan secara kriteria oleh Pak Wadir Krimum. Cuma yang perlu saya pertegas saja bahwa memang ini rumah adalah rumah kontrak, ya. Kontrak dan izinnya untuk praktek pribadi, bukan klinik. Dalam aturan Undang-Undang Kesehatan seperti itu. Menurut pengakuan para tersangka, biaya menggugurkan kandungan di klinik ini berkisar 1,5 hingga 9 juta rupiah. Klinik telah beroperasi selama 5 tahun dan mengaborsi ribuan janin. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Dan perkembangan terbaru rekonstruksi kasus aborsi di Jakarta Pusat, kita bergabung dengan Vito Erlangga langsung dari klinik aborsi di kawasan Kenari, Jakarta Pusat. Ya Vito, ada fakta baru apa yang terungkap dari jalannya rekonstruksi di sana? April dan Fandi, dapat kami laporkan kepada Anda beserta dengan pemirsa terkait dengan kondisi terkini di tempat kejadian perkara klinik aborsi ilegal yang berlokasi di Jalan Raden Saleh, Jakarta Pusat. Seperti yang Anda lihat di layar kaca Anda, memang jika kita melihat di klinik aborsi ilegal ini saat ini kondisi terkini sudah mulai sepi begitu. Untuk rekonstruksi sendiri sudah dilakukan sekitar 2 jam yang lalu oleh Ditkrimum Polda Metro Jaya. Namun saat ini di tempat kejadian perkara ini nampaknya sudah tidak ada aktivitas begitu, dan hanya tersisa beberapa kendaraan yang memang sudah terparkir di sini sejak pagi tadi. Dan pemirsa, selain itu juga dapat kami perlihatkan kepada Anda, saat ini juga petugas kepolisian sudah memasang garis kepolisian di pintu gerbang di klinik aborsi ilegal ini. Dan selain itu juga pemirsa, memang jika kita melihat secara kasat mata memang nampaknya tidak ada yang mencurigakan dari klinik ini begitu. Dan seperti yang Anda lihat di atas, saya dapat menunjukkan kepada Anda seperti halnya klinik-klinik lainnya di sini juga sudah memiliki izin praktek begitu. Hal ini dapat dilihat dari pelang yang sudah terpampang dengan adanya nomor surat izin praktek. Namun berdasarkan keterangan dari Kombes Pol Yusri Yunus, pihaknya mengatakan bahwa status rumah ini sendiri merupakan rumah kontrak dengan izin praktek pribadi dan bukan untuk klinik. Selain itu, Fandi dan April, dapat kami jelaskan dari hasil rekonstruksi yang digelar oleh Polda Metro Jaya, terdapat 41 adegan yang sudah diperankan oleh 17 tersangka yang dihadirkan dalam rekonstruksi siang ini. Dari hasil rekonstruksi ini dapat disimpulkan terdapat 3 tahapan dalam proses melakukan aborsi ilegal. Yang mana tahap pertama adalah tahap persiapan. Dalam tahap persiapan ini
Dalam tahapan persiapan ini melibatkan tersangka yang berperan sebagai calo. Calo ini adalah mereka yang berperan untuk mencari pasien untuk masuk ke dalam klinik ini atau menggunakan jasa dari klinik aborsi ilegal ini. Para calo berperan untuk mengantar para pasien masuk ke dalam klinik. Selain itu juga beberapa pasien juga memilih untuk langsung mendatangi klinik ini. Kemudian pada tahap kedua, yaitu tahap penanganan medis, yang mana dalam tahap penanganan medis ini melibatkan oknum tersangka, yaitu para oknum dokter, perawat dan bidan untuk melakukan penindakan aborsi. Kemudian tahapan ketiga yaitu adalah tahapan pembuangan janin, yang mana dalam tahapan pembuangan janin ini terdapat sejumlah fakta, yang mana faktanya adalah janin ini dibuang dilarutkan menggunakan asam sulfat, yaitu zat kimia khusus yang kemudian dialirkan atau dibuang dibuang melalui saluran yang sudah disediakan. Kemudian yang kedua yaitu adalah caranya dengan dibakar di salah satu tempat pembakaran yang tersedia di lantai 2 di klinik ini untuk menutupi adanya barang bukti janin. Fandi dan April. Baik, terima kasih Vito Erlangga melaporkan langsung dari Jakarta Pusat.